Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Huda Kota Kediri. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, kemudian siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Yang saya harapkan adalah anak-anak bisa on time mengikuti pembelajaran setiap hari, sama seperti pada saat anak-anak tatap muka atau hadir di sekolah, ya. Intinya kita sama, tetap masuk sekolah, yang membedakan hanya tempatnya saja. Anak-anak bisa lebih nyaman di rumah, tidak terburu-buru dalam persiapan mengikuti pembelajaran, ya, seperti kayak harus berangkat ke sekolah, harus ini. Nah, kalau sekarang kan lebih santai, posisi di rumah itu kan lebih seenaknya sendiri toh. Nah, jadi yang saya harapkan walaupun anak-anak di rumah, ya dipikir tetap kayak masuk sekolah seperti biasa. Jam 7 harus siap di depan HP-nya masing-masing sambil membawa buku catatan, ya, alat tulis, ya, boleh disambi dengan makan atau, nah, yang penting adalah anak-anak ikut pembelajaran, ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini, ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, ya. Amin. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang KD 3.2, ya, yakni adalah pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan setengah jadi, ya. Anak-anak semua sudah tahu apa itu pengertian dari bahan pangan setengah jadi, kemudian apa saja hasil dari olahan bahan pangan setengah jadi tersebut, ya. Dari ikan jadi apa, kemudian dari daging ayam bisa diolah setengah jadinya bentuk apa, ya. Kemudian juga kita sudah sampai pada materi teknik pengolahannya, yang kemarin ada meliputi 6 tahap, ya, dari penggaraman, kemudian pengeringan, pengukusan, pengasapan, yang berikutnya adalah fermentasi, dan yang terakhir adalah pembekuan, ya. Itu adalah teknik dari pengolahan bahan pangan hasil samping, hasil peternakan dan perikanan. Kemudian manfaat dan keuntungannya juga sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan yang hari ini, ya, masih pada KD 3.2, tetapi ini nanti ke arah keterampilannya, ya, ke arah KD-nya ke arah keterampilan, yakni pada 4.2-nya, ya, karena 3.2 kemarin sudah sampai pada teknik pengolahan, ya. Sekarang langsung kita ke 4.2-nya. Kemarin juga sudah saya singgung untuk tugas. Yang saya beri contoh kemarin adalah pembuatan dari nugget ayam, ya. Ini juga sebenarnya untuk praktek ini masuknya di KD yang sekarang, ya. Tetapi karena kemarin kita belum mempelajari teknik pengolahannya, tahapan pengolahannya,
Nanti kita ulangi kembali ya. Kemudian kompetensi dasar dari 4.2 yaitu ya, membuat bahan pangan setengah jadi dari bahan pangan hasil peternakan, misalnya daging, telur atau susu, dan hasil perikanan, yakni ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat, serta menyajikan atau melakukan pengemasan ya. Tujuan pembelajaran untuk pagi ini, anak-anak membuat rancangan kebutuhan alat dan bahan serta teknik pengolahannya. Ini dari minggu kemarin sudah disampaikan juga ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mengolah bahan pangan peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi serta menyajikan dan mengemas ya. Kalau mengemas kayaknya kita belum sampai ke tahap ini ya. Yang kita utamakan adalah menyajikannya. Mengemas nanti kalau misalnya anak-anak mau bikin dalam jumlah banyak, dalam artian memproduksi, boleh ya, bisa langsung juga untuk dimasukkan ke tugasnya. Nanti ada tambahan nilai kalau anak-anak melakukan praktek sambil mengemas untuk dijual ya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan melaporkan proses serta hasil pengolahannya. Ini masuk di yang terakhir setelah anak-anak praktek kemudian mengirimkan video. Nanti di bab terakhir anak-anak bisa mengevaluasi. Nah, laporannya ini berupa laporan dari proses memasak, yakni rubrik penilaian ya. Kita lanjutkan ke ini materi yang akan kita pelajari ya, yakni tahapan pengolahan. Ini nanti ada 2 contoh tahapan pengolahan dari hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah nanti dari hasil perikanan dulu. Ini adalah ikan setengah jadi ya, bebas. Yang dimaksud di sini adalah bahannya dari ikan. Ikannya apa saja tidak masalah ya. Proses pengolahan ikan setengah jadi. Proses pengolahan ikan setengah jadi salah satunya adalah kita contohkan di sini produk filet ikan. Anak-anak masih ingat nggak filet itu apa? Nah, filet adalah daging ya dari bisa ayam, bisa ikan ya, tanpa duri, tanpa tulang. Dan kalau yang ikan ini tanpa sisik ya, sirip dan tidak ada kepalanya. Ini namanya filet. Kalau yang ayam juga sama. Jadi tanpa tulang, tanpa kulit kalau ayam ya. Proses pembuatan filet ikan ini dilakukan dengan peralatan yang mudah didapat di sekeliling kita. Jadi hanya membutuhkan pisau yang tajam ya. Kemudian alat bantu yang lain ya, mungkin tempat nanti setelah filetnya dipotong atau tempat nanti untuk membuang kulit ikannya ya. Kemudian ikan yang telah kita filet dapat kita bekukan dan dapat kita buat olahan menjadi makanan yang bervariasi lainnya ya. Berikut ini ya, kita cermati sama-sama bagaimana tahapan pengolahan dari olahan filet ikan. Ini yang pertama adalah perencanaannya. Perencanaan di sini ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah ide. Pencetusan ide ini kenapa sampai kita membuat filet ini ada ceritanya ya. Nah, ini membuat olahan filet ya, ini bukan daging ya anak-anak ya, salah ya. Ini berasal misalkan dari kita punya saudara atau adik yang masih balita. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam ide kita untuk membuat olahan dari filet ikan tersebut. Idenya berasal dari anak-anak yang tidak mau makan ikan yang ada durinya. Nah, akhirnya kita membuat olahan filet ikan tadi. Itu salah satu
perencanaan ya. Kemudian setelah kita merencanakan idenya sehingga muncul olahan filet, kita identifikasi kebutuhan ya. Mengapa kita membuat ikan filet ini? Kebutuhannya untuk apa ya? Nah, kandungan protein dari ikan ini kan banyak ya, dan dibutuhkan oleh anak-anak seusia balita ya. Setiap anak tadi wajib mengonsumsi ikan supaya nggak ribet. Mungkin ada orang tuanya yang kerja di luar sehingga repot ya. Nah, makanya kita membuat olahan ikan yang kita filet. Ini adalah salah satu contoh tahapan pengolahan yang pertama, yakni muncul ide dan harus identifikasi kebutuhan. Yang berikutnya, pelaksanaannya bagaimana setelah kita menemukan ide dan identifikasi kebutuhan. Pelaksanaan yang pertama adalah persiapan bahan. Apa saja yang diperlukan bahannya dalam membuat filet ikan ini? Yang jelas ikan ya anak-anak. Setelah persiapan bahan, yang berikutnya adalah persiapan alatnya. Alat yang dibutuhkan tidak rempong ya, hanya pisau sama telenan. Nah, setelah kita melalui tahap pelaksanaan, yakni persiapan bahan dan alat, kita langsung ke tahap ketiga, yakni proses pembuatan. Bagaimana proses pembuatan dari filet ikan tadi? Nah, yang pertama ini potong bagian kepala ikan ya. Kita hilangkan dulu kepala ikannya agar mudah untuk memotong badannya ya. Kemudian yang kedua, buatlah sayatan di belakang kepala dan insang. Jadi pisaunya diusahakan miring ya, mengarah ke kepalanya yang sudah tidak berkepala tadi ya. Kemudian dipotong sebelum mengenai durinya ya. Yang selanjutnya, potong bagian ikan sehingga pisau berhenti pada bagian tulang sampai bagian ekor. Jadi dari kepala ikan yang sudah hilang tadi dipotong miring, kemudian pisaunya berhenti pada bagian tulang. Kalau sudah kerasa di tulang, langsung diarahkan ke bawah menuju ekornya ya. Kemudian setelah itu dianggap yang sudah terpotong tadi sudah selesai ya, walaupun pada durinya masih ada yang menempel dagingnya. Ini tidak usah kita hiraukan, langsung kita balik, ganti yang bagian sisi sebelahnya. Sama dengan cara yang menyayat di belakang kepala tadi, kemudian berhenti pada bagian tulang, langsung menuju ke ekornya. Sudah, filet ikannya sudah jadi ya. Untuk kulitnya bisa langsung dipotong, dibuang ya. Itu tadi adalah proses pembuatan filet ikan. Setelah proses pembuatannya selesai, kita langsung ke penyajian atau pengemasan. Penyajian atau pengemasan ini dilihat dulu ya, mau kita simpan atau mau langsung kita sajikan ya. Kalau mau kita simpan ya, setelah difilet, ikan dicuci berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Kemudian dikemas menggunakan bahan yang bersih, terbuat dari bahan yang baik, sehingga tidak mencemari produk yang dikemas ya. Pengemasan ikan beku biasanya menggunakan plastik. Kebetulan ini biasanya plastik yang digunakan itu agak tebal ya anak-anak. Kemudian bisa langsung membungkus rapat daripada filet tadi. Memang harus rapat, tidak ada ruang udara yang masuk ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri pengemasan makanan yang baik? Ini ya. Yang pertama adalah tahan air dan tahan penguapan. Jadi intinya harus rapat tadi ya. Kemudian ketika disimpan dalam suhu dingin, tidak mudah retak atau pecah. Jadi jangan disimpan dalam botol kaca
ya. Yang selanjutnya, kemasan untuk makanan haruslah kemasan yang tidak meninggalkan bau dan tidak berasa. Nah, ini harus bahan plastiknya harus yang benar-benar yang bagus ya. Kemudian mudah digunakan ya, dapat diberi label dan ditutup menggunakan sealing atau vakum ya. Yang terakhir, tidak memakan tempat dan tidak mahal ya. Ini yang harus kita perhatikan dalam mengemas atau menyajikan filet ikan ya. Kita sudah masuk pada tahap penyajian dan pengemasan. Yang terakhir adalah tahap evaluasi ya. Nah, di akhir pembuatan filet ikan ya, perhatikan kembali ada atau tidaknya duri dalam ikan. Nah, ini tergantung tadi bagaimana kita memotong pada saat menyayat tadi ya. Bisa jadi durinya masih ikut, tergantung jenis ikannya ya. Dan jadikan pembelajaran memfilet ikan sebagai pengalaman yang akan berguna di masa yang akan datang. Kita tidak tahu ya bagaimana masa depan nanti. Intinya adalah setiap ilmu akan bermanfaat bagi kita ya. Kita lanjutkan anak-anak. Yang berikutnya adalah tahapan pengolahan untuk daging sapi ya. Kalau yang pertemuan kemarin kita mencoba mengolah daging ayam menjadi produk setengah jadi ya. Yang kita pelajari hari ini yaitu mengolah tadi adalah mencoba membuat filet ikan ya. Yang berikutnya ini kita akan mencoba mengolah daging sapi ya. Dalam membuat daging sapi ini ya, olahan setengah jadinya adalah kita buat dendeng ya. Dendeng sapi yang jelas adalah terdiri dari bahan daging sapi yang harus bagus ya. Kemudian dendeng sapi bisa digunakan sebagai bahan pembuatan balado dendeng sapi ya. Yang berikutnya tahapan pengolahannya sama dengan filet ikan tadi ya. Tetapi di sini adalah yang membedakan nanti kebalik ini ya anak-anak ya. Kalau yang tadi kan yang ikannya tadi masuk di daging ya. Nah, ini yang ikan, berarti kita ke yang daging ya. Bentar, sabar ya. Nah, ini ya. Tahap pertama yaitu perencanaan. Kita seperti filet ikan tadi ya, menentukan idenya. Membuat olahan daging sapi yang dikeringkan agar menjadi makanan yang dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama ya, dan dapat dikonsumsi sewaktu-waktu karena sudah ready untuk dimakan. Ini adalah termasuk ide membuat olahan dendeng daging sapi ya. Kemudian identifikasi kebutuhannya adalah ini. Kandungan protein hewani yang baik pada daging sapi sangat dibutuhkan oleh setiap orang tua ya, khususnya untuk orang-orang yang usia produktif. Nah, setiap individu mempunyai selera makan yang berbeda dari olahan daging sapi. Artinya ada yang suka dibuat sate ya, ada yang suka dibuat rendang, ada yang suka dibuat gulai daging sapi. Nah, ini kita coba membuat dendeng ya. Pengolahan daging sapi menjadi dendeng merupakan salah satu alternatif untuk memilih olahan daging sapi yang praktis. Kita lanjutkan ya. Setelah tahap perencanaan, yang kedua yaitu persiapan bahannya ya, masuk di pelaksanaan. Yang pertama adalah bahannya apa saja dari pembuatan dendeng sapi ini tadi. Yang jelas daging ya. Kemudian bahan tambahan lainnya yaitu bumbunya ya. Selanjutnya persiapan alatnya.
Nah, yang jelas kita butuh ini untuk menghaluskan bumbu ya. Kemudian ini untuk memotong dagingnya ya. Yang selanjutnya ini untuk alat potongnya ya. Ini untuk wadah nanti setelah kita menghaluskan bumbu, kita lumuri dagingnya ya. Nah, ini tempat untuk yang sudah jadi. Nah, setelah kita mempersiapkan bahan dan alat, ke tahap ketiga, yakni masuk pada proses pembuatannya ya. Bagaimana cara membuat dendeng daging sapi? Nah, ini ya, daging sapi dipotong tipis, kemudian dicuci bersih ya. Kemudian mempersiapkan bumbu ya, menghaluskan bawang putih, ketumbar, lada, masukkan asam jawa, kemudian dihaluskan, masukkan garam sesuai selera atau secukupnya ya. Yang berikutnya, lumuri irisan daging sapi dengan bumbu yang telah dihaluskan, lalu diamkan kurang lebih 30 menit. Setelah kita menunggu 30 menit, susun irisan-irisan daging yang telah dilumuri bumbu di atas nampan, lalu jemur di bawah terik matahari hingga kering ya. Kemudian yang terakhir adalah dendeng sapi siap dikemas ya dalam plastik kedap udara. Dendeng ini awet hingga kurang lebih 3 bulan ya anak-anak ya. Nah, dari sini semua kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kemarin ada yang tanya atau yang bilang kalau Bu kecepatan. Nah, kalau kecepatan ya berarti kita ulangi gitu ya. Kita lanjutkan ya yang berikutnya. Penyajian atau pengemasan dari dendeng ini tadi ya. Ini contoh daripada pengemasannya ya. Setelah dendeng tadi jadi ya, kita kemas ke dalam plastik yang kedap udara dan yang tebal ya. Ini adalah contoh dari penyajiannya ya. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi dari olahan dendeng sapi tadi ya. Ujilah hasilnya. Bagaimana caranya? Coba disimpan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 hingga 3 bulan. Itu nanti akan kelihatan berjamur atau enggak, karena ini adalah bahan pangan yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga perlu untuk diketahui hasil dari uji cobanya. Berapa lama dendeng buatanmu itu dapat bertahan ya, tidak berjamur, apakah 1 atau hingga 3 bulan. Nah, kemudian kemasan apakah yang paling sesuai untuk produk olahan dendeng tadi? Apakah benar di tempat plastik tadi ya, atau harus masuk pada box plastik yang lebih aman ya, atau pada kaleng? Nah, kita perlu menguji coba ya. Di mana tempat terbaik untuk menyimpannya? Apakah dalam lemari biasa atau di lemari pendingin? Nah, ini dua-duanya perlu dicoba ya. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nanti ke depannya kalau anak-anak mau bikin olahan dari dendeng tersebut ya. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Kesimpulan dari tahapan pengolahan baik itu ikan maupun daging, yang pertama adalah harus melalui perencanaan terlebih dahulu, yakni ide dan identifikasi kebutuhan tadi. Tahap kedua yaitu persiapan, yakni menyiapkan bahan dan alatnya. Yang ketiga,
proses pembuatannya ya. Ini harus runtut urut sesuai resep ya. Kemudian terakhir keempat, penyajian atau pengemasan ya. Yang terakhir adalah evaluasi. Ini kesimpulan dari tahapan pengolahan, baik tadi membuat olahan yang pernah kita buat yakni nugget ayam ya. Kemudian tadi filet ikan, dan yang terakhir adalah dendeng sapi ya. Yang selanjutnya pengemasan, contoh ya, contoh dari penyajian dan pengemasan dari bahan pangan setengah jadi. Ini adalah hanya salah satu dari banyak contoh kemasan. Kalau yang dendeng tadi di plastik ya. Kalau yang ini kita contohkan pengalengan. Apa itu pengalengan ya? Pengalengan adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu tinggi yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupnya hingga rapat ya. Masing-masing metode pengemasan ada kelebihan dan kekurangannya ya anak-anak. Jadi tergantung bagaimana proses pengawetannya ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah evaluasi tadi, iya kesimpulan terakhir ini tadi ya anak-anak ya. Baik, kalau anak-anak masih bingung boleh bertanya ke grup kelas 9 ya. Nanti atau bisa juga japri ke saya. Dan saya ingatkan lagi untuk tugas praktek sudah ada yang mengumpulkan, tetapi masih banyak yang belum. Jadi tolong sebelum nanti awal Desember atau paling tidak akhir November ya, karena awal Desember nanti sudah ujian, diharapkan anak-anak semua sudah mengumpulkan ya. Untuk penilaian harian KD ini nanti linknya akan saya sampaikan setelah pembelajaran ya. Baik anak-anakku semuanya, semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.